Yes, ini adalah waktu yang tepat membeli Infinix Note 50 Pro. Karena sekarang Racing Edition-nya udah rilis nih. Dan yang paling bikin happy, ternyata harganya sama kayak yang versi reguler. Kita bisa dapat di harga sekitar 3,2 jutaan kalau kita pakai harga yang resmi. Bahkan kita bisa dapat harga yang lebih murah, sekitar 3 juta pas atau kurang dari 3 juta kalau kita pakai voucher. So, seberapa menarik handphone ini? Yuk kita bahas. Untuk spesifikasi singkatnya, handphone ini punya layar 6,78 inch, materialnya AMOLED, chipsetnya punya Helio G100 Ultimate, punya dual setup kamera, lalu untuk baterainya 5200 mAh. Dan juga tentunya bodinya ini udah terbuat dari aerospace grade aluminium. Mantep banget. Kelengkapan yang kita dapat, kabel charger USB A to C, kepala charger 90 watt, tempered glass yang belum terpasang, ada hardcase dengan konsep Racing Edition juga, lanjut ada SPIV card, dikasih juga ini ada redeem card untuk Honor F King, lalu kartu garansi, terakhir di sini ada perdana smartphone yang udah ada paket datanya. Ada MagPad juga yang dikasih secara gratis, mantap. Oke, yang pertama kita akan ngomongin tentang desain dan build quality-nya. Desainnya ini keren banget dengan aksen garis-garis khas BMW Motorsport. Bagian belakangnya ini finishingnya dari Dove dan nggak gampang kotor. Bagus banget, nggak fingerprint magnet gitu. Gue suka banget finishing belakangnya ini matte gini. Cuma gue kurang suka di bagian frame kameranya. Bukan karena desainnya, lebih ke karena materialnya atau finishingnya yang glossy. Jadi gampang banget nempel sidik jari dan gampang kotor. Bodinya ini lumayan tipis kalau teman-teman lihat framenya. Cuman 7,3 mm dengan framenya di sini tentunya dibalut dengan frame aluminium. Infinix nyebutnya itu ultra resilient armor alloy. Jadi finishingnya ini boxy, sudut frame-nya tapi ini cukup oke, agak curve gitu. Jadi pas di tangan, kalau pas dipegang ini tuh nyaman banget. Feel-nya itu mahal banget kayak handphone flagship. Finishingnya juga ini cukup rapi. Plus sudah punya sertifikasi IP64, tahan cipratan air dan debu, juga punya sertifikasi TÜV dan ZUD, atau bahasa sederhananya bisa dikatakan smartphone ini lebih awet dan gak gampang rusak. Di belakang di sini teman-teman bisa lihat ada satu kamera 50 megapiksel, ultra wide-nya di sini 8 megapiksel dan ada Bioactive Halo yang bisa buat cek kesehatan. Yang kecil ini kayaknya untuk hiasan aja, nggak fungsi. Di sini ada flash. Untuk bagian tombol powernya dibikin kayak aksen gitu, garis kecil warna kuning, detail kecil yang nambah nilai estetik. Dan juga tentunya di sini tuh udah support dual SIM card fisik ya, jadi nggak ada untuk eSIM-nya. Untuk spekernya juga ini stereo, dari bagian satu di bagian bawah dan satunya lagi ini di bagian atas. Oke, ini gue udah setup dan install beberapa aplikasi. Kita lihat dulu. Pertama adalah di bagian layarnya. Teman-teman bisa lihat untuk luas layarnya ini adalah 6,78 inch. Layarnya ini materialnya AMOLED dengan resolusi 1080 x 2436 pixel dan punya refresh rate 144 Hz. Untuk produksi warnanya ini menurut gue udah sangat bagus banget. Warnanya pop up, tajam, warnanya juga kelihatan kaya banget. Viewing angle-nya juga ini luas, dilihat dari samping kanan, samping kiri, terus dilihat dari bawah, dari atas, masih kelihatan cukup jelas, memang punya quality yang di atas rata-rata di harganya. Terus kalau teman-teman lihat di sini, bezelnya, kelihatan ya, tipis banget. Ini kelihatan handphone yang kayak mahal gitu. Dan salah satu yang gua suka banget dari handphone ini adalah memang di bagian layarnya. Ini nyaman banget, layarnya tuh dipandangin lama-lama, betah, nggak bikin mata pegel. Bloatware-nya di sini terlihat masih ada beberapa bloatware, tapi untungnya bisa kita uninstall, tinggal kita hapus aja. Untuk ikonnya ini juga Racing Edition, gua suka banget perpaduan warnanya, cerah, mewah, fresh banget kesannya. Fingerprint-nya ini di dalam layar, menurut gue ini udah cukup oke, udah bagus lah, udah cepet. Lalu untuk kecerahannya teman-teman bisa lihat di sini, bisa sampai 1300 nits ya maksimalnya. Di peak brightness-nya itu jadi tetap jelas meski di bawah sinar matahari ini kelihatannya harusnya itu masih oke ya. Hasil pengecekan untuk DRM Info support wide color gamut, wide frame CDM-nya juga udah L1 untuk security levelnya, top lah. Oke, kita lanjut ke bagian sistem operasinya. Di sini teman-teman bisa lihat ada di XOS 15.0.2 dengan basic Android tentunya adalah Android 15
yang menurut Infinix secara resmi udah mengumumin bakal kebagian 2 tahun Major Update dan 3 tahun untuk security patch-nya. Which is ini udah cukup baik lah di harga 3 jutaan. Di balik bodinya yang elok, yang keren, yang manis, yang bagus banget, HP ini ditenagi dengan chipset Helio G100 Ultimate dengan CPU octa-core dan GPU Mali G57 MC2. Untuk RAM-nya di sini ada RAM 8GB dan storage-nya menggunakan UFS 2.2 di 256GB. Skor Antutunya didapat 437.814 poin untuk performanya. Sementara untuk storage testnya di angka 56.274. Nah, dengan hasil skor Antutu kayak gitu tuh buat multitasking atau buat main game kelas menengah masih aman sih, masih oke lah. Ya, inilah hasil pengujian tes dari beberapa game. Yang pertama adalah Mobile Legends. Ini stabil di sekitar 90-80 FPS-an dan saat timnya lagi rame, lagi hektik pun masih tetap stabil. Lalu PUBG Mobile juga cukup stabil di 40-50 FPS, gyro-nya responsif, cocok banget untuk yang main game casual gitu. Genshin Impact ada di low 60 FPS, rata-ratanya sih di bawah 50 FPS ya. Fluktuasi antara 50-40 FPS lah. Kadang drop memang di beberapa momen, tapi kalau ada kipas atau cooler itu lebih baik biar lebih stabil. Berikutnya adalah Honor of Kings. Tentu ini adalah bener-bener Kings, bener-bener mantep banget, optimal banget, stabil banget. Karena memang ini dituning juga oleh Infinix, ada kerjasama dengan Honor of Kings. Bisa di grafis ultra-ultra di sekitar 60-90 FPS-an. Terakhir di Free Fire itu bisa ultra high FPS, stabil di 40-50 FPS-an, dan cukup responsif dan berasa ringan lah, enak. Lalu lanjut di fitur-fitur yang menarik lainnya. Yang pertama adalah adanya NFC, tentunya dengan harga yang 3 jutaan udah jadi standar lah ya, wajib ada NFC. Terus ada juga yang namanya Bioactive Halo di bagian belakangnya ini, yang bisa ngedeteksi jantung, detak jantung, dan juga untuk kadar oksigen dalam darah. Selain itu, ada fitur lain juga, punya yang namanya Infinix AI. Ada Volak Voice, Call Assistant, Translation Assistant, AI Note, Recording Summary, AI Code Out, dan Circle to Search pastinya. Juga ada beberapa fitur AI yang lain. Fitur lainnya yang bisa juga kita dapatkan adanya special function. Di sana ada dynamic bar, floating window, split screen, smart panel, game mode, smart hub, kids mode, dan beberapa fitur keren lainnya. Banyak banget. Oke, lanjut kita ngomongin tentang kameranya. Kamera belakangnya ini punya dual setup kamera, 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan untuk kamera ultrawide-nya itu ada di 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya itu perekaman videonya support sampai 2K 30 fps dan juga 1080p di high fps. Setelah gua cek untuk high fps itu bukan 60 fps tapi 50 fps. Jadi 1080p 50 fps, 2K 30 fps dan yang satunya lagi di sini support juga sampai 720p 30 fps. Untuk kamera depannya 32 megapiksel untuk kamera depannya ini. Support rekam video sampai 2K 30 fps dan 1080p high fps. Support juga sampai 720 30 fps. Jadi kamera depan maupun kamera belakang untuk konfigurasi setup dari videonya keduanya sama seimbang. Dan inilah hasil foto dan videonya yang udah gua capture. Yes, untuk hasil foto dari kamera utamanya udah sangat cukup banget lah untuk keperluan harian, untuk keperluan kasual, untuk kebutuhan di sosmed. Ini udah bagus banget, warnanya akurat, juga ngepop warnanya nggak pucat, cukup natural dan detailnya juga masih dapet. Di zoom 2 kali pun terlihat masih sangat oke, masih cukup baik dan masih bisa sangat diandalkan menurut gua pribadi. Paling memang untuk ultrawide-nya aja agak sedikit beda, untuk kualitasnya agak sedikit menurun. Baik dari detail maupun dari konsistensi di warnanya. Tapi overall masih bisa diterima lah. Untuk kamera selfie-nya juga terbilang cukup bagus. Detailnya gue sangat salut banget. Tentu dengan bantuan di chipsetnya, di SP-nya. Ini bagus banget, bisa menangkap detail dengan baik. Padahal cahayanya itu seadanya di dalam ruangan. Cuman memang menurut gue ini untuk karakter warnanya sedikit agak kecoklatan ya. Gue pribadi sih ngerasanya kayak gitu. Di portrait mode-nya ada sedikit perbedaan, di mana warna kulit itu dibikin lebih soft dan dibikin sedikit lebih glowing. Terus untuk separasi objek dan background-nya terbilang cukup oke lah, walaupun di detail-detail bagian rambut masih ada yang belum rapi. Kualitas low LED-nya juga terbilang masih cukup baik. Ini dalam ruangan yang lampunya itu relatif gelap sebetulnya ini, aslinya itu gelap. Karena memang udah gua redupin di malam hari, ternyata detailnya masih bisa ditangkap dengan baik, walaupun memang terlihat ada kualitas yang menurun dari detailnya.
Hai, ini adalah perekaman video di dalam ruangan dengan cahaya lampu ruangan seadanya, nggak terang-terang amat. Di belakang ada cahaya monitor, lalu ada ring light dengan resolusi 1080p, kurang lebih kayak gini kualitasnya. Dan mikrofonnya pun langsung dari handphonenya, direkam dari Infinix Note 50 Pro. Gimana menurut kalian? Kalau dilihat, ini stabilisasinya cukup bagus, karena memang untuk 1080p dan high fps itu support untuk stabilisasinya. Tapi untuk di 2K, sayangnya memang belum support untuk stabilisasi di kamera depan ini. Oke, ini adalah perekaman kamera depan Note 50 Pro. Modenya ini cinematic ala-ala gitu. Kalau di iPhone ini cinematic mode. Background belakangnya teman-teman bisa lihat. Ngeblur gitu. Kurang lebih kayak gini. Cuman memang ada beberapa catatan. Yang pertama adalah untuk resolusinya. Ini hanya mentok di 720p. Dan untuk stabilisasinya ini nggak bisa diaktifin. Jadi lumayan kalau gambarnya itu, kalau kita gerak-gerak, lumayan goyangnya berasa karena memang nggak ada stabilisasinya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diimprove lagi oleh Infinix supaya ada resolusi yang lebih tinggi, misalkan di 1080p 30 fps, dan juga untuk improvement di stabilisasinya bisa diaktifin. Oke, ini adalah perekaman video di 1080p 30 fps, stabilisasinya aktif, mikrofonnya langsung dari kameranya. Kita lihat untuk konsistensi warnanya, untuk warna kuningnya, gua jarak dekat ataupun jauh, ini warna kuningnya tetap stabil, konsisten, warna kuningnya nggak sampai pudar atau sampai oversaturate. Kita deketin ke objek yang lain kayak gini. Untuk autofocusnya juga oke, stabilisasinya juga oke. Mantep ini kameranya. Menurut gue di harga 3 jutaan udah mantep sih untuk kameranya. Ini nggak bisa di switch ke ultra wide ya, ke 0,6 ini nggak bisa. Cuman bisa kita switch ke 2 kali. Gitu. Kita bisa zoom juga lebih dari 2 kali sampai 10 kali kalau nggak salah ini. Coba kita lagi. Ya. Sampai 10 kali, walaupun gambarnya udah kelihatan banget noisy ya. Oke, kita balikin lagi 1 kali. Mantep. Perpindahan antar lensanya juga oke. Cukup smooth, cukup oke. Mantep sih ini untuk kamera utamanya. Nah, kalau ini di 1080p di high fps atau 50 fps ya. Kelihatan lebih smooth. Tapi untuk fokusnya sedikit agak lambat sedikit ya. Agak lambat dikit doang tuh. Nggak secepat yang di lensa utama di 30 fps. Oke, untuk stabilisasinya ini aktif. Untuk konsistensi warnanya bagus. Untuk akurasi warnanya juga bagus. Mendekati natural. Overall, kualitasnya cukup oke. Tapi di autofocusnya aja yang nggak secepat di 30 fps. Kalau ini di lensa ultrawide 0,6. Gue pengen coba apakah bisa pindah. Cuman bisa di zoom aja sampai 2 kali ya. Nggak bisa switch lensa. Cuman gambarnya hancur banget. Sangat noise. Nggak rekomen buat dipakai. Kita ulangi lagi ke 0,6 aja. Nah kayak gini. Lumayan lebar dan stabilisasinya ini aktif. Di 1080p juga 30 fps. Konsistensi warnanya juga cukup oke. Cukup stabil. Nggak lompat-lompat dari exposure-nya. Oke, mantap sih. Nah kalau ini perekaman di 2K. Dan stabilisasinya nggak bisa diaktifin. Kalau di 2K ini 30 fps ya. Berasa banget ada goncangan. Autofokusnya cukup cepat. Ini tanpa stabilisasi, walaupun terlihat lumayan lah ya. Walaupun tanpa stabilisasi masih terlihat oke. Nggak gempa banget. Kita lihat kayak gini. Untuk kualitas warnanya juga masih terjaga. Gua suka banget. Konsistensi dari warnanya cukup oke. Mendekati natural. Nggak lompat-lompat. Exposure-nya stabil. Oke. Untuk speakernya, ini tuningan dari JBL. Dan kualitasnya udah cukup baik di harganya. Suaranya lantang dan juga bassnya masih berasa, walaupun gue ngerasa ini dominannya di treble, tapi masih berasa juga bassnya masih oke lah. Dan yang menjadi catatan gue ketika suaranya aktif, di bagian backdoor belakang ini berasa ada getaran gitu, yang memang cukup berasa di tangan, jadi kayak geli kalau suaranya kenceng. Audionya bisa kita adjust, di menu setting ada menu DTS Sound yang bisa kita naik turunin dan atur-atur untuk equalizernya. Di modenya juga di sini bisa kita gonta-ganti. Lanjut kita ngomongin baterainya. Untuk kapasitas baterainya ini ada di 5200 mAh dengan fast charging support 90 watt dan bisa mengisi daya baterai 100% tentunya dari 0. Itu cukup hanya dengan waktu 30 sampai 40 menitan. Ini udah cukup cepet banget lah di kelasnya. Lalu support juga pengisian wireless charging dengan kapasitas daya 30 watt
Dan support juga 10 watt reverse wire dan reverse wireless charging untuk ke handphone lain. Plus support juga yang namanya bypass charging. Fiturnya udah berlimpah banget ini di baterainya, kayak kelas premium. Mantep banget, gue suka ini. Dan ya, tibalah di kesimpulan. Menurut gue HP Infinix Note 50 Pro ini bakal cocok buat kita-kita yang punya budget minim di harga 3 jutaan. Punya fitur yang sangat lengkap banget. Materialnya bagus, desainnya bagus, terus juga untuk kualitas layarnya menurut gue ini mendekati flagship, walaupun mungkin pendapat gue ini agak sedikit lebay, tapi memang layarnya ini bagus banget, apalagi fitur-fiturnya lengkap, juga aksesoris yang diberikan itu cukup lengkap. So gimana pendapat kalian dengan Infinix Note 50 Pro ini? Menurut gue Infinix Note 50 Pro memberikan penawaran yang memang sedikit agak sulit buat ditolak. Thank you for watching, jangan lupa tonton juga video gue yang lainnya, langsung aja tinggal diklik. See you next video, bye-bye. Brother, Apple devices, gadget and technology.